Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 5 di kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga 2 SMK Letris Indonesia 2 ingin menyampaikan pembahasan mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Sebelum masuk kepada penjelasan, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Halo, saya Flora Valentina, kelas 10 Akuntansi 2. Saya Maria Stefani Bernadetta Reichen. Saya Nia Nursyahni Wahdana. Saya Selisaina Aureli. Saya Selvian Haryanto. Perkenalkan, nama saya Sherly. Mohon disimak baik-baik ya penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya penjelasan kami ini dapat menjadi ilmu yang berguna dan mudah dipahami. Pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu panitia yang dibentuk oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan, yang melanjutkan dan menjalankan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara sampai lembaga negara. PPKI menggelar sidang yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 22 Agustus tahun 1945. Sidang ini merupakan kelanjutan dari sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang PPKI ini merupakan salah satu proses pembentukan negara Indonesia. Kira-kira apa saja ya hasil rumusan dan isi dari sidang PPKI hari pertama sampai hari ketiga yang merupakan proses pembentukan negara Indonesia? Yuk disimak baik-baik penjelasannya. Sidang pertama PPKI. Sehari setelah proklamasi, PPKI berhasil mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Tiong Sang In, yaitu Gedung Pancasila, dan mengesahkan beberapa hal. Sidang pertama ini difokuskan untuk membahas pemimpin negara dan dasar negara yang menghasilkan isi dan rumusan sebagai berikut. Yang pertama itu pengesahan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Maka dari itu PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI. Selain itu, hasil sidang ini juga merefinisi Piagam Jakarta yang awalannya terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dikarenakan masyarakat Indonesia tidak semuanya menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direfinisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan akhirnya ditetapkan sebagai sila pertama dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden RI. Hasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah perihal pengangkatan IR Soekarno menjadi Presiden dan DRS Mohatta menjadi Wakil Presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandar-Dinat yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan IR Soekarno dan DRS Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara sah. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden karena saat itu DPR dan MPR belum dibentuk. Selanjutnya, sebelum sidang hari pertama ditutup, Presiden menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil dengan Otto Iskandar-Dinat sebagai ketuanya. Sidang kedua PPKI
Sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 fokus membahas pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya yang menghasilkan isi dan rumusan sebagai berikut. Pertama, pembagian provinsi di Indonesia. PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Sulawesi, yang setiap provinsi memiliki kepala daerahnya masing-masing yang berupa gubernur. Kedua, membentuk Komite Nasional Daerah atau KND yang terbagi di provinsi-provinsi yang telah terbentuk sebelumnya. Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu Presiden. Ketiga, pembentukan 12 departemen dan menteri. Hasil ketiga pada sidang kedua adalah PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri-menteri yang akan membantu. Ada 12 kementerian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya, serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen. Berikut adalah nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya pada Kabinet Negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Departemen Keuangan, A.A. Maramis. Departemen Perhubungan, Abi Kusno Djokro Sujoso. Departemen Kehakiman, Profesor Dr. Mr. Supomo. Departemen Pengajaran, Ki Hajar Dewantara. Departemen Pekerjaan Umum, Abi Kusno Djokro Sujoso. Departemen Luar Negeri, Mr. Ahmad Subarjo. Departemen Dalam Negeri, R.A.A. Wiranata Kusuma. Departemen Sosial, Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Departemen Kesehatan, Dr. Buntara Marto Atmojo. Departemen Kemakmuran, Insinyur Surachman Djokro Adi Surjo. Departemen Keamanan Rakyat, Supriyaji. Departemen Penerangan, Mr. Amir Syarifuddin. Adapun nama-nama non-departemen yaitu R. Oto Iskandar Dinata, Wasid Hashim, M.R.M. Sartono, dan Dr. M. Amir. Sidang ketiga PPKI. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI memfokuskan bahasan mengenai perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Hasil dari sidang ketiga PPKI, Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang dikenal sebagai KNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan badan pembantu dan penasihat Presiden. Komite ini dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Fungsinya sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang dilantik adalah 137 anggota, yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil dari sidang Komite Nasional Indonesia Pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya, yang didampingi oleh 3 wakil ketua, yaitu M. Sutarjo sebagai wakil ketua pertama, Atur Harahari sebagai wakil ketua kedua, dan Adam Malik sebagai wakil ketua ketiga. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Ketua dari PNI adalah Insinyur Soekarno. Namun, PNI yang direncanakan dijadikan Partai Tunggal Negara Indonesia harus dibatalkan pada akhir Agustus tahun 1945, sehingga rancangan ini tidak jadi terlaksana. Yang terakhir adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau singkatnya BKR.
Badan Keamanan Rakyat dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Badan ini bertugas untuk menjaga keamanan rakyat. Badan ini terhimpun dari mantan anggota PETA, Heiho, polisi, Seinendan, dan Keibodan. Ketegangan politik yang terjadi pada bulan September tahun 1945 mendorong terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Lalu hingga pada tanggal 16 Oktober tahun 1945, Supriyadi selaku pemimpin perlawanan PETA di Blitar diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Demikianlah pembahasan mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.